Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini di tangan gue udah ada sepatu Nike Zoom Freak 6. Salah satu sepatu basket yang gue tunggu sih sebenarnya untuk tahun ini, karena gue demen banget sama perilisan tahun sebelumnya, yaitu sepatu Nike Zoom Freak 5, di mana sepatu tersebut dijual dengan harga under 2 juta, tapi performance-nya itu nyenengin gitu waktu dipakai main. Meskipun secara teknologi berasa biasa-biasa aja, tapi implementasinya tuh berasa proper dan jadi enak gitu waktu dipakai. Ngelihat perkembangan sepatu basket juga yang sekarang itu harganya makin mahal ya. Kayak kemarin di 2 video sepatu basket terakhir kita tuh udah ngeluarin budget kurang lebih 6 juta loh buat 2 sepatu itu. Makanya kayak sepatu ini dijual dengan harga 2.099.000, gue jadi punya harapan yang lebih sih. Apakah benar-benar worth it dan juga layak dijadikan sepatu basket yang oke untuk dibeli di tahun 2024 ini. Dan sebelum kita ke sepatunya, gue pengen ngebahas dari sisi boxnya dulu, karena box yang ada di sepatu ini layaknya sepatu seri signature pada umumnya. Kita ngedapetin special box yang looksnya itu ala-ala kayak locker room gitulah guys. Dan di sini juga ada detail-detail seperti layaknya print-printan stiker yang layaknya ada pada locker room pada umumnya. Di bagian atasnya sini, di sini ada tanda tangannya Giannis, ada nomor-nomornya lagi lah guys. Dan langsung aja kita ke sepatunya yang cukup bikin gue ada mixed feeling juga waktu ngekop sepatu ini. Gue dapet colorway yang ini guys, colorway yang dikasih nama atau julukan Roses. Ya warnanya menurut gue sih cewek banget ya, sebenarnya bukan colorway gue banget, karena sepatu basket gue biasanya tuh gue lebih suka pakai sepatu basket yang ala-ala team color gitu lah. Jadi secara ini sepatu signature-nya dari Giannis, gue lebih demen kalau misalnya sepatunya tuh ada elemen warna tim Milwaukee Bucks-nya, warna hijau dipaduin sama putih atau dipaduin sama krem gini, ada kesan hitamnya, itu menurut gue masih oke. Atau misalnya yang colorway-nya itu bener-bener eye catching yang nyala banget gitu kalau di lapangan. Di sepatu ini ya bunga-bunga kayak gini menurut gue sih agak lebih ke arah cewek gitulah ya sebenarnya dari sisi colorway. Cuma ya terlepas dari itu, memang akhirnya gue tetap ngekop sepatu ini dengan colorway ini karena ya sejauh ini baru ada 2 colorway aja yang rilis di pasaran. Satu colorway yang Roses ini, satu lagi colorway yang warnanya putih sama hitam, which is itu menurut gue sih kayak biasa banget ya. Dan untuk beli sepatu, gue lebih suka yang ada personality-nya dikit. Jadi enak gue ngekopnya yang colorway ini guys. Toh lagian untuk di review ya sebenarnya kalau ngomongin secara colorway itu bisa dibilang penting-penting, nggak penting juga. Karena sebenarnya yang kita bahas adalah dari sisi detail kenyamanan sepatunya, apa aja yang ditawarkan oleh sepatu ini, dan penting pertama sih. Jadi kita ngusahain untuk kalian tuh bisa dapet insight yang cepet gitu. Jadi kalau nungguin colorway yang bagus, menurut gue sih mending entaran dulu aja. Toh kalau ada colorway yang bener-bener menarik, gue masih bisa beli sepatunya juga. Detail-detail sepatunya kalian bisa lihat, ini mostly material yang digunakan antara textile dan juga synthetic leather. Di sini banyak banget tuh ini detail mawar-mawar merah kayak gini. Sekali lagi gue bilang cewek banget, sampai bahkan di bagian tekstilnya sini. Ini juga sama guys. Implementasi dari tangnya begini, ada logonya Giannis di atas. Terus di sini juga ada bagian mesh yang digunakan. Ini sih materialnya kelihatan sebenarnya cukup breathable, tapi di bagian dalamnya di sini ada inner lining material lagi yang berasa cukup tebal dan cukup identik sebenarnya sama implementasi yang ditawarkan di sepatu Nike Zoom Freak 5 juga. Selain itu untuk bagian tractionnya seperti ini, dan ini juga udah menggunakan pola traction XTR juga. Kalian bisa lihat di bagian belakang di sini ada nama-nama dari keluarganya Giannis. Secara juga Giannis itu jadi salah satu atlet basket yang core family-nya cukup kuat ya di sepatu basketnya. Jujur aja kalau ngelihat sepatu ini secara first impression, gue ngerasa banyak kemiripan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kalau ngomongin dari sisi pemilihan material masih bisa dibilang cukup identik. Dari sisi desainnya juga bisa dibilang masih cukup identik. Dari sisi build up sepatunya juga menurut gue lumayan identik ya. Yang bikin beda pastinya adalah dari sisi visual, dimana sepatu ini mostly kayak menggunakan material mesh yang lebih banyak dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dan menurut gue ini pastinya bisa ngebantu dalam memberikan material yang berasa lebih movable waktu dipakai dan juga berasa lebih breathable secara keseluruhan.
Selain itu dari sisi cushionnya sendiri, sepatu ini tuh masih menggunakan forefoot zoom unit di bagian depan sepatunya. Cuma untuk versi terbarunya ini sekarang udah menggunakan Cushlon 2.0, dimana kalau berdasarkan Nike ya harusnya ini jadi merupakan foam compound yang lebih nyaman dibandingkan dengan versi sebelumnya. Upgrade yang menurut gue paling optimal di sepatu ini sebenarnya ada di bagian tractionnya, dimana gue inget tuh sepatu Nike Zoom Freak 5 pakai Smith traction di area heel sepatunya, dan itu menurut gue jadi bagian yang nggak terlalu durable, terutama kalau digunakan di lapangan basket outdoor. Sekarang di sepatu ini buildnya full solid rubber outsole, nggak ada gimmick-gimmick yang gimana-gimana banget. Ini pun juga menggunakan pattern yang dari logonya Giannis. Waktu dipegang gini, berasa rubbernya tuh kayak lebih keras gitu. Kalau dikata tebel-tebel banget, menurut gue sih standar-standar aja, nggak yang sampai tebel-tebel gimana gitu guys. Tapi dengan adanya build yang terbilang cukup keras, rasa-rasanya sepatu ini tuh bakal jadi salah satu opsi yang mungkin moderate aja kalau misalnya kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor. Yang pasti menurut gue ini bakal jadi opsi yang lebih durable dibandingkan dengan sepatu seri sebelumnya guys. Itu upgrade yang berasa paling signifikan sih di sepatu ini secara first impression. Dan terlepas dengan adanya perubahan-perubahan yang tadi gue sebutin, gue penasaran banget untuk nyobain sepatu ini di lapangan. Dan gue udah nyobain sepatu ini satu kali kemarin main di lapangan basket indoor yang bawahnya vinyl gitu. Gue ngerasa sebenarnya perubahannya tuh nggak terlalu yang signifikan banget guys. Mungkin berasa kayak macam iPhone kali ya, dimana perubahannya tuh katanya incremental gitu guys. Jadi perubahannya tuh tipis banget, dan kalau dibilang lebih baik ya mungkin iya, tapi signifikan banget ya menurut gue biasa-biasa aja gitu. Secara sepatu seri sebelumnya udah menawarkan beberapa fitur yang menurut gue tuh masih tetap bisa bersaing lah sama sepatu ini. Secara cushioningnya juga menurut gue sih asik banget. Fittingnya juga nggak jauh beda sama sepatu ini. Pemilihan material juga yang kemarin menurut gue sih masih aman-aman aja. Mungkin buat kalian yang apa ya, demen sama material tekstil yang lebih di sepatu ini, mungkin ditekuknya lebih enak, bobotnya mungkin sedikit lebih ringan dibandingkan sama versi sebelumnya. Gue nggak yakin juga, tapi ya feel-nya nggak yang jauh-jauh beda banget gitu guys. Sekali lagi menurut gue yang paling menunjang ada dari sisi build traction-nya yang memang berasa lebih durable lah pastinya dibandingkan dengan seri sebelumnya. Tapi balik lagi ya, kalau kalian main basketnya di lapangan indoor juga yang nggak yang gimana-gimana banget, secara performance-nya akan tetap sama-sama aja. Fungsinya nggak akan terlalu berpengaruh gitu buat kalian. Ya balik lagi lah ya, semuanya itu tergantung ke kebutuhan kalian masing-masing. Jujur aja kalau gue dihadapin sama pilihan antara Nike Zoom Freak 5 yang sekarang itu harganya udah didiskon jadi 1 jutaan gitu, sama sepatu ini yang harganya masih 2.099.000, ya jujur aja buat gue tetap akan pilih Freak 5 sih. Kecuali kalian emang ya demen main di lapangan basket outdoor, kalian lebih suka dengan build material yang seperti ini, ataupun mungkin kalian yang memang ngefans banget sama Giannis, pengen punya setiap seri dari sepatunya, ya ini bakal jadi salah satu sepatu yang bisa kalian lirik. Tapi ya balik lagi, kalian juga bisa nunggu diskonan kok kalau misalnya pengen untuk ngedapetin sepatu ini dengan harga yang oke gitu. Secara sekarang sepatu basket tuh baru rilis aja 1 bulan atau 2 bulan itu bisa langsung didiskon gitu. Gokil banget. Dan by the way, buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sepatu ini tuh fitnya true to size. Gue demen sama fitting yang ditawarkan sama sepatu ini, sama kayak seri sebelumnya juga. Dan mungkin buat kalian yang punya kaki lebar, kalian bisa cobain dulu di toko, karena kemarin gue baru aja dikontak sama Kak Augie. Dia bilang dia tuh penasaran sama sepatu Nike Zoom Freak 6 ini, tapi dia nggak terlalu cocok sama fit yang ada di sepatu Nike Zoom Freak 5. Dia tanya rekomendasi size. Menurut gue sih ya bakal nggak jauh beda ya, karena secara toolingnya tuh berasa kayak mirip aja, meskipun mungkin perbedaannya adalah dari sisi penggunaan materialnya, dimana sepatu ini mostly untuk area depannya udah tercover dengan adanya penggunaan material tekstil yang lebih movable. Cuma kalau mau amannya ya menurut gue sih cobain dulu aja di toko guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Nike Zoom Freak 6. Secara first impression gue tetap demen sih sama sepatu ini.
Karena balik lagi, perubahannya tuh menurut gue incremental aja, nggak terlalu banyak perubahan, dan feel yang dikasih masih serupa dengan apa yang ditawarkan di sepatu Nike Zoom Freak 5, dengan upgrade yang paling utama ada di bagian traction yang menurut gue bakal jadi opsi yang lebih durable. Bisa dipakai di lapangan outdoor atau enggak, menurut gue sih moderate aja, bukan yang bener-bener outdoor friendly banget. Dan itu baik lagi ke kalian masing-masing lah ya, pendapat tentang sepatu ini, dan apakah sepatu ini bakal jadi salah satu sepatu yang worth it untuk kalian cop di tahun 2024. Secara sekali lagi, harga sepatu basket udah makin mahal-mahal. Menurut gue sih perlu jeli banget untuk milih sepatu basket yang cocok dan juga sesuai kebutuhan. Jadi kita nggak yang boncos-boncos juga lah guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.